dah ya jamnya. Ustazah, doa mana yang didahulukan kalau bersamaan seperti sesuai sesudah wudhu sama azan? Baca doa setelah wudhu lalu menyusul menjawab azannya ya. Oke, nah kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian apa lagi ya? Sedekah subuh boleh nggak diberikan ke suami? Tentu boleh ya. Sholat hajat waktunya kapan dilaksanakan? Bisa siang dan malam. Sholat hajat itu termasuk salah satu ekosistem sholat sunnah yang bisa dikerjakan kapanpun, siang dan malam. Jazakumullah Bunda Lina. Ustazah, oke, bagaimana jika pas sedang sholat ada yang datang ke rumah ucap salam? Maka kalau sholatnya sholat fardu boleh diabaikan, didiamkan. Kalau sholatnya sholat sunnah boleh diberhentikan. Ustazah, gimana barang yang sudah dikasih ditukar bukan diambil? Kalau ditukar berdasarkan keridhaan boleh, kalau diambil haram. Mengambil kembali barang yang udah kita berikan status hukumnya sampai kepada bab haram ya. Oke, Ustazah, boleh Kak tasbih sementara menunggu sholat Jumat? Boleh ya. Oke, Ustazah, sholat witir dan tahajud mana yang didahulukan? Bebas aja. Tahajud dulu boleh, witir belakangan juga boleh. Atau habis isya witir dulu, sholat ke isya, lalu ba'diyah isya, lalu witir. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Karena witir cuman boleh 1 kali saja. Kalau sedang membaca doa, terus ada yang minta salaman, apakah bisa? Jangan. Harusnya orang yang meminta salaman menghargai orang yang berdoa ya. Misalnya nih guys, kalau sholat berjamaah itu kan kita doa tuh ya, mengaminkan ya, amin, 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 amin gitu kan. Nah, ketika imamnya walhamdulillahirabbil alamin. Nah, imamnya itu mengucapkan walhamdulillahirabbil alamin, maka teman-teman lanjutkan dengan doa sendiri. Ya, lanjutkan dengan doa sendiri. Ya, karena banyak kan doa-doa yang mau kita panjatkan yang bisa jadi tidak dibaca oleh imam. Oke, uang yang sudah dikasih diminta lagi siapa? Kalau teman nggak boleh berdosa ya. Ustazah, boleh nggak sedekah subuh diniatkan untuk almarhum orang tua? Lebih tepatnya didoakan. Jadi kita kan sedekah tuh ya, kita ambil uang, kita sedekah tuh doa. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Ya Allah, aku sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku misalnya. Berhenti malaikat menyiksanya. Ringanlah siksa kuburnya. Itu bisa ya. Oke, siap ya. Ustazah, bolehkah puasa Senin Kamis mengkodo puasa Ramadan? Boleh, tapi niatnya satu aja. Ya, kalau kodo ya kodo aja, kalau Senin Kamis aja. Kalau malam sholat taubat, tahajud terus witir, apakah boleh? Boleh. Taubat, hajat, tahajud, witir boleh. Kalau sholat sambil duduk di dalam kereta, apa harus diulang sampai di rumah? Ya enggak, kan udah sholat ya. Ustazah, tolong spill doa dipuji. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan ya. Oke, nah jadi ya Allah jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Ustazah, saya jualan baju mini tapi merasa berdosa. Oh ya enggak lah, jualan baju enggak masalah. Jadi begini ya, aku jelaskan soal jualan ya, sambil teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya. Jika jualan itu bersifat umum, misalnya kita jual tank top, itu kan umum. Ada orang pakai tank top untuk berzina, ada orang pakai tank top untuk buka auratnya keluar rumah, ada yang tank top itu untuk bersama suaminya aja. Jadi itu umum, nggak apa-apa, mubah, boleh kok jualan kayak gitu boleh. Nah, atau misalnya kita punya hotel, di hotel itu ada orang berzina, ada orang yang pengajian, ada orang yang tidur bareng keluarganya, gitu. Itu boleh karena dia bersifat umum. Atau misalnya kita
jualan misalnya jualan baju gitu ya tanpa lengan. Itu ada yang orang pakai di dalam rumah, ada yang keluar rumah. Itu bukan tanggung jawab kita. Itu nggak masalah ya, nggak masalah ya. Nah, tetapi yang masalah itu adalah kalau kita jualannya memang dikhususkan untuk maksiat. Contoh, aku jual anggur untuk dibuatkan minuman keras, itu haram. Atau aku jual ayam tapi khusus ayam aduan, itu haram. Jadi ketika jualannya itu bersifat umum aman ya. Apa aman aja. Khusus aja, oke, oke, sebentar ya. Iya siap Mbak Ambar. Khusus saja kalau sholat witir tidak pakai witir boleh nggak? Kalau sholat witir tidak pakai witir boleh nggak? Gimana ceritanya ini kawan? Ya sholat witir nggak pakai witir adalah witir. Oke, teman-teman tulisnya coba yang benar ya guys. Sholat witir nggak pakai witir. Gantiin bom. Oke gitu ya. Ustazah salah ketik itu. Coba sholat witir nggak pakai tahajud kali. Coba ketik lagi aja ya. Oke Ustazah aman ya. Oh nggak pakai kunut. Sholat witir nggak pakai kunut nggak masalah ya. Ustazah kalau main trending boleh nggak? Bukan trending. Trading apa dulu ya? Trading apa? Trading itu kan aktivitas jual beli jual beli gitu kan. Nah teman-teman mau trading apa nih? Ada trading yang boleh, ada yang enggak. Khusus saja kalau sholat taubat nggak pakai bacaan di sujud terakhir nggak ada masalah ya. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Lalu kemudian salam kanan, salam kiri, banyak-banyak berdoa kepada Allah ya. Banyak-banyak berdoa kepada Allah ya. Oke. Oke, sebentar ya. Ustazah, oke. Sebentar ya, Ustazah doa sembuh dari sakit. Lakukan sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kalau sakitnya lama nggak sembuh. Lalu kemudian angkat tangannya dan berdoa agar Allah sembuhkan penyakitnya. Ustazah kalau sujud sahwi ucapin Allahu Akbar nggak? Jelas dong. Sebelum tahiyat akhir Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri. Setelah witir selesai isya, apa boleh witir lagi tengah malam? Enggak boleh. Teman-teman sholat isya, lalu ba'diyah isya, lalu kemudian tengah malam tahajud, boleh. Tapi jangan witir lagi. Karena witir cuma boleh 1 kali. Kalau witir 2 kali bahaya, dia jadi genap. Sebelum tidur 3, tengah malam 3, 6. Sebelum tidur 1, tengah malam 3, 4. Sebelum tidur 1, tengah malam 1 jadi genap, jadi 2 dia ya. Ustazah, oke, boleh nggak pakai semir rambut? Semir rambut nggak boleh, apalagi warna hitam haram. Kalau memang mau melakukan semir rambut itu pakai henna. Henna itu dia masuk ke dalam rambut dan adanya cuma di Mekah. Ustazah, oke sebentar. Kalau sholat witir 1 rakaat boleh nggak? Boleh banget. Boleh nggak puasa setiap hari buat ganti puasa yang bolong? Kalau nggak ingat jumlahnya, yang dulu-dulu waktu kita kecil hanya diganti kalau ingat jumlahnya. Tapi kalau yang saat ini boleh teman-teman berpuasa walaupun berturut-turut. Oke, kalau habis ba'diyah isya langsung witir boleh nggak? Boleh ya. Habis ba'diyah isya langsung witir boleh aja, nggak jadi masalah ya. Oke, nggak ada masalah. Ustazah, oke. Bolehkah ketika sholat pakai deodoran dulu? Nggak apa-apa. Yang tidak boleh pakai deodoran itu adalah saat kita umroh. Saat kita umroh tuh nggak boleh pakai wangi-wangian. Ustazah, cara menaklukkan orang yang menginterview, apa doanya? Ya doanya adalah Rabbish rohli sodri.
Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri, mudahkan untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, lepaskan kekakuan lidahku agar mereka ngerti perkataanku. Oke. Nah, ini dia doanya kalau mau ujian interview atau mau tampil ya. Ustazah, dosa nggak mencintai istri dan suami orang lain? Berdosa teman-teman ya, mencintai orang lain, istri orang, suami orang itu nggak boleh. Ya masih banyak yang lain yang lebih bisa teman-teman ta'arufkan ya. Oke, dari tadi pagi cinta terus guys. Gimana ceritanya ini? Ustazah duluan kan ya. Ustazah sholat hajat siang boleh nggak? Boleh. Sholat hajat siang silahkan nggak masalah ya. Ustazah lagi kesel sama suami, doanya apa? Boleh dijemur dulu ubun-ubunnya sebelum berdoa. Canda ya. Jadi kalau kita kesel itu jangan reaktif. Ya tenang dulu, ambil nafas, istighfar, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Oke? Nah, terus diam, baru kemudian berpikir, baru kemudian dijelaskan ya. Ustazah, baca ayat 10 terakhir Ali Imran sebaiknya kapan? Kapanpun boleh ya. Ustazah, oke, beli nomor togel nggak boleh, itu adalah judi ya. Ustazah, oke, tapi kenapa banyak pelakor merajalela? Padahal dia berhijab juga. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustazah, oke. Kalau wudhu masih pakai handuk nggak ada masalah. Wudhu tidak harus menutup aurat. Jadi kalau pakai handuk nggak masalah. Itu masalahnya cuma pada adab saja. Ya, Ustazah, oke. Gimana jika sujud sahwi? Jika sujud sahwi terbang tulisannya. Sujud sahwi udah lewat ya udahlah. Oke, Ustazah. Oke, sebentar ya. Ustazah, amalan apa menenangkan hati ini? Ya, amalan menenang hati ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir hati akan menjadi tenang. Jadi sebenarnya dengan berzikir tiap hari itu teman-teman udah lebih tenang kok. Cuman terus aja guys maintenance terus ya. Ustazah, cara menghilangkan sihir atau santet. Udah kena sihir? Nih, hati-hati ya teman-teman, sihir itu ada. Makanya jangan banyak musuh, jangan suka membalas kesalahan orang, kayak gitu ya. Nah, tenang ya, jangan teman-teman gerasak gerusuk, karena sihir itu ada. Tapi kalau teman-teman udah ada ciri-ciri sihir, diantaranya adalah sakit di bagian tertentu pada jam tertentu, atau diantaranya adalah suka mimpi buruk atau bayinya suka nangis di rumah atau suka demam, maka teman-teman coba ruqyah mandiri aja. Atau yang nggak punya masalah apa-apa bisa ruqyah mandiri aja. Ya caranya gimana? Caranya adalah teman-teman boleh ambil wudhu, lalu kemudian pakai mukena, bentang sejadah, ambil air, kemudian diletakkan di depannya, lalu bacalah ayat-ayat ruqyah. Ayat ruqyah itu apa? Ya Al-Baqarah 1-5, Al-Baqarah 284-286, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu kemudian Al-Fatihah dan ayat kursi. Oke, nah itu dia ya. Oke, Ustazah, oke. Jika kita tidak sengaja bersentuhan tangan dengan yang bukan mahram tetap batal wudhunya ya. Ustazah, sholat subuh tanpa kunut nggak apa-apa. Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak oleh Imam Hanafi. Jadi kalau teman-teman nggak kunut itu nggak ada masalah. Sholatnya tetap sah karena gimana pun kunut bukanlah rukun sholat. Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau Ustazah, cepet kali tulisannya guys, kayak rudal ku tengok. Ya, Ustazah, lanjut puasa Daud setelah mens gimana? Lanjut aja, bersih hari ini mensnya, besok ya udah teman-teman lanjut puasa Daud.
Ustazah, jadi ngecat rambut nggak boleh. Ngecat rambut yang ada bigen-bigen di salon-salon itu nggak boleh ya, teman-teman ya. Karena itu menutupi batang rambut. Kalau teman-teman mau, teman-teman pakai henna. Tapi henna itu macam cuma aja dijual di Mekah saja karena dia masuk ke dalam rambut ya. Ustazah, oke. Airnya gimana setelah rukyah? Boleh dihembus dan diminum ya. Ustazah, sebentar ya. Sholat sunat awabin ya Allah. Memang cepat kali nih ya. Sebentar ya, sholat sunat awabin tadi mana dia? Ya, udah pergi guys, awabinnya ke atas langit guys. Ya, Ustazah, apakah ada hukumnya tidur sama anak laki-laki yang belum balik? Nggak ada masalah ya. Kan dia belum balik juga ya. Ustazah, Nabi Muhammad dengan Nabi Adam duluan siapa yang lahir? Ya, Nabi Adam lah. Nabi Adam itu adalah nabi yang pertama kali hidup di muka bumi ya. Panjangnya Nabi Adam guys itu bisa 30 hasta atau 60 meter sekarang, ukuran sekarang ya. Tinggi ya Nabi Adam itu. Ustazah, oke, gimana jika sudah sujud sawi tapi pas sujud lupa sudah berapa kali? Sudah lah rakaatnya lupa, sujud sawinya juga lupa, ya nggak masalah ya. Ke depan diperbaiki biar nggak banyak lupa ya. Ustazah, orang yang bertindik di telinga nggak bisa jadi imam, nggak bisakah jadi imam? Bisa, cuman tindiknya itu menyebabkan dia menjadi selalu berdosa. Bisa jadi imam selagi Al-Fatihahnya benar. Intinya adalah Al-Fatihahnya adalah benar ya. Al-Fatihahnya benar aja ya. Ustazah, oke, siap-siap. Cat kuku pakai henna nggak apa-apa ya. Henna itu kan dia inai, masuk ke dalam kuku. Tapi kalau teman-teman misalnya pakai kutek gitu. Nah, kalau pakai kutek itu sebenarnya nggak ada masalah. Hanya saja kuteknya itu harus dibersihkan ketika teman-teman mengambil wudhu ya. Ustazah, oke, gimana cara sujud sawi? Sujud sawi itu 2 rakaat sebelum sujud sawi itu adalah sujud kalau kita lupa rakaat ya. Misalnya nih kita lupa rakaat lagi sholat, rakaat 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya. Kita anggap 2 aja dulu. Setelah itu sholat kayak biasa, sholat kayak biasa. Setelah fil alamina innaka hamidum majid, teman-teman sujud. Nah ini dia, subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar ya. Sujud lagi, Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar, salam kanan, salam kiri. Ustazah, berapa jam live dalam sehari ya? Sebentar-bentar sih. Aku live sebentar-bentar, cuma 5 sesi atau 4 sesi setiap harinya ya. Ustazah, oke, kalau pacar boleh. Bukan pacaran ya, tapi pacar inai itu boleh ya. Karena dia masuk ke dalam kuku ya. Ustazah, kalau kita menunda amalan-amalan rutin karena takut nggak konsisten, apakah termasuk syirik? Ya tidak dong. Amalan rutin ngapain ditunda? Nah, ketika kita udah istiqomah, pegang istiqomah itu ya. Ustazah, ada nggak qobliyah asar sama qobliyah isya? Ada, tapi tidak sunnah muakkad ya, tidak sunnah muakkad, dia sunnah biasa. Nah, sholat rawatib itu aku jelasin lagi sebentar ya. Teman-teman boleh share-share tautan tab-tab layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Sehingga kita bisa belajar bersama di akun ini. Sholat rawatib itu ada beberapa. Di antaranya adalah 2 rakaat sebelum subuh, oke. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Aku ulang ya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib dan setelah isya.
Adapun sebelum sholat asar, sebelum maghrib dan sebelum isya itu hukumnya sunnah biasa saja ya. Jadi intinya daripada pusing-pusing, qobliyah dan ba'diyah itu ada pada semua jenis sholat kecuali habis subuh dan habis asar. Oke. Baca Quran dalam hati aku jawab setelah 72 tahun dari sekarang ya. Tunggu sebentar ya guys, aku jawab sebentar lagi ya. Teman-teman share-share dulu, tap-tap dulu layarnya ya. Aku jawab dulu tentang apa tadi. Tunggu dulu ya guys, santai dulu guys. Santai dulu sebentar, 72 tahun aku ditunggu ya guys. Mau jawab apa tadi ya? Bismillah. Oke. Udah. Yuk kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, aku mau jawab apa tadi? Guys? Aku mau jawab apa tadi ya? Lupa. Oke, aku mau jawab apa tadi teman-teman? Lupa aku. Iya Mbak Indra. Aman ya? Oke, sebentar ya. Lanjut ya. Oke. Ustazah, boleh baca Quran dalam hati. Baik. Baca Quran di dalam hati itu hukumnya gimana? Aku tidak saranin teman-teman baca Quran dalam hati. Kenapa? Karena baca Quran di dalam hati kita tidak bisa memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Bukankah kita harus tepat makhorijul hurufnya? Yang mana ha, yang mana kho, yang mana ha, yang mana za, yang mana sya, atau yang mana ikhfa, idgham. Kita harus benar guys. Jadi kalau kita baca Qurannya di dalam hati, maka efek sampingnya apa? Efek sampingnya adalah kita jadi nggak benar bacaannya. Jadi kan ada 3 cara baca. Yang pertama tutup bibirnya, ucapkan dalam hati. Kapan itu? Saat kita di kamar mandi. Iya dong, masuk WC baca doa, keluar WC baca doa. Itu tutup bibirnya dalam hati. Kemudian lagi sholat. Kalau lagi sholat itu bisik-bisik. Sampai kapan? Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Lalu kemudian setelah itu kita boleh baca Qurannya bersuara. Kapan itu? Saat kita dalam kondisi baca Quran. Jadi baca Quran itu usahakan bersuara ya. Ustazah sebentar ya. Bacaan sholat rawatib sama dengan sholat wajib apa boleh? Sama aja, boleh nggak masalah ya. Ustazah gimana adab zikir yang benar? Apa boleh nonton TV sambil berzikir? Jangan. Coba teman-teman ada orang ngobrol sama kita, dia sambil main HP, apa rasanya? Ya kita nonton TV sambil zikir, apa rasanya ya. Jadi kalau mau zikir itu dalam keadaan sendiri. Boleh sambil masak. Ya, yang penting kan dia tidak menggunakan otak yang terlalu berlebihan. Kalau sambil nonton sinetron berzikir adabnya kurang ya. Ustazah, bolehkah pakai sampo uban warna hitam? Jangan. Sampo uban hindari ya karena dia merubah takdir mubram. Ustazah, kalau mau teman-teman pakai henna. Henna itu yang warna merah itu loh guys. Yang warna merah lalu kemudian yang ada di mekasannya itu boleh ya. Ustazah, sholat sunat qobliyah zuhur boleh dikerjakan langsung 4 rakaat? Tidak boleh. Qobliyah zuhur langsung 4 rakaat tidak jadi masalah ya. Sengaja aku qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Oke, paham ya teman-teman ya. Ustazah, sedekah subuh kalau sudah penuh dibagikan ke siapa? Bebas. Kalau sedekah itu bebas aja mbak. Mbak mau kasih ke anak, ke cucu, mbak mau kasih ke orang tua, tak termakan kawan, kasih makan kucing, itu boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, oke. Sholat qobliyah subuh rakaat pertama al-kafirun, rakaat kedua al-ikhlas. Boleh iya, boleh tidak. Bahkan nggak baca ayat pendek pun nggak masalah. Itulah istilahnya guys. Oke.
Ustazah tidur sama anak laki-laki yang sudah balik sebenarnya nggak masalah, cuman adabnya aja yang kurang. Karena gimana pun dia adalah anak kita ya. Ustazah kalau udah terlanjur pakai cat rambut gimana? Ya udah, yang lalu biar berlalu. Apapun yang terlanjur yang teman-teman lakukan setelah mendapatkan ilmu di akun kita ataupun dengan ustadz yang lain, abaikan. Yang penting kita sudah ingin berubah. Yang lalu biarlah berlalu, ke depan kita perbaiki. Itu bukan karena kita nakal tuh. Aku yakin teman-teman ngecat rambut bukan karena nakal, tapi nggak tahu aja hukumnya kan. Oke. Ustazah, gimana kalau kita, Ustazah, air rukyah air putih, jangan air kopi. Gimana ceritanya? Air putih. Wasilah itu air putih. Rukyah pakai cappuccino pula nanti ya. Oke, betul-betul harus detail ya sama teman-teman ya. Oke, betul-betul harus detail ya. Kayak mana lah ya kan? Air rukyah itu apakah air putih Ustazah? Boleh nggak air teh, air es, STS? Nggak bisa guys, kalau boleh pakai kopi tiap hari aja aku rukyah guys pakai kopi. Selama ada kopi depan mataku ada madu aku rukyah lah, ya kan? Nah ya, janganlah pakai es teh ya guys. Oke. Ya, tapi pertanyaannya is oke sih. Oke. Ustazah, oke. Apa boleh jika di rumah pakai pengharumnya dengan bukhur? Aku di rumah pakai bukhur terus, pagi malam hidup bukhur di rumahku. Bukhur itu sunnah, karena itu kesukaan baginda Nabi ya. Nah, Ustazah, sholat jenazah imam di samping jenazah. Oh salah, imam di depan ya. Ustazah, oke, bolehkah sholat hajat dikerjakan jam 11 malam sebelum tidur? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, apakah kalau zikir sambil dengerin ceramah? Jangan. Ya, berzikir itu hukumnya sunnah, mendengarkan ceramah itu hukumnya wajib. Ya, nanti ya teman-teman ya. Ustazah, bukhur itu apa? Onde mande, siap komandan. Bukhur itu adalah pewangi ruangan khas yang disukai oleh baginda Nabi. Jadi dia pakai arang dan pakai api. Dan dia ada bukhurnya. Bukhur itu macam-macam wanginya. Ada kasturi, ada oud, ada wangi-wangi islami lah ya. Yang nanti akan mewangikan rumah kita dengan asap dan dia jadi kayak ala-ala di Mekah. Dan itu sunnah dihidupkan di rumah kita ya. Aku sebenarnya mau spill bukhur tapi belum ketemu caranya karena itu ada asap yang harus di review dan sementara di TikTok nggak boleh ada asap dan nggak boleh ada API ya. Sekarang kita sedang memikirkan dulu caranya untuk bagaimana bisa spill bukhur. Bukhur itu bagus, harganya juga terjangkau sekali dan kita bisa ikut sunnah ya. Oke, Ustazah, apakah semacam dupa? Beda ya. Beda ya. Dupa itu non muslim punya dan wanginya juga beda. Kalau bukhur itu memang ala-ala Nabi wanginya. Ya, nah nanti at the end of the day doakan aku menemukan spill yang baik untuk bukhur karena bukhur itu rawan pelanggaran karena dia ada asapnya. Jadi nggak boleh itu di TikToknya kita. Semoga ke depan bisa ya. Oke. Ustazah, kalau pakai dupa, cendala, dupa nggak boleh. Dupa itu nggak boleh. Dari khas wanginya juga udah beda. Ada beberapa wangi bukhur yang direkomendasikan oleh baginda Nabi dalam beberapa hadisnya. Oke. Ustazah, apa hukumnya sulam alis? Sulam alis itu nggak boleh. Karena dia merubah takdir mubram. Perhatikan ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya, klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga betah ya belajar di akun ini. Kenapa pakai bedak boleh? Karena bisa dihapus. Ya, kenapa kita boleh pakai lipstick? Karena bisa dihapus. Kenapa kita boleh pakai celak? Karena bisa dihapus. Kenapa kita boleh pakai blush on? Karena bisa dihapus. Ketika dia bisa dihapus maskara, maka hukumnya boleh. Tapi kalau dihapusnya dalam bentuk yang lama kali kembalinya seperti semula. Misalnya kayak
Misalnya kayak eyelash, extension, rebonding, smoothing, behel, ya, atau sulam alis, tanam benang. Yang lama kembalinya seperti semula itu tinggalkan, jangan lakukan lagi ya. Nah, yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki ya. Ustazah, mana yang didahulukan, akikah apa kurban? Bebas aja, nggak masalah ya. Karena dua-duanya tidak sampai ke status hukum fardu ain ya. Oke, Ustazah, bolehkah sedekah subuh langsung diberikan tanpa dikumpulkan? Silahkan ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Ustazah, ada doa orang yang pernah berzina agar diampuni dosa-dosanya. Pada prinsipnya yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki ya teman-teman ya. Nah, yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki ya. Ustazah, caranya gimana bertaubat dan berjanji tidak mengulang lagi? Ada lipstik yang tidak hilang seharian, berarti bisa jadi itu lipstik waterproof. Kalau maskaranya waterproof, lipstiknya waterproof, memang harus dihapus sebelum ngambil wudhu, tapi boleh digunakan ya. Tapi teman-teman yang make upnya waterproof, yang lipstiknya waterproof, itu teman-teman dia harus dihapus ya sebelum sebelum berwudu biar sempurna wudunya. Oke, Ustazah aja alis potong. Nggak ada aku alis potong, mana ceritanya? Nggak ada alis kuku potong, ku urus aja nggak alisku guys. Baiklah teman-teman seuzon sama aku, merajuk aku nanti. Ini alis asli ya, nggak ada dipotong-potong, ku tengok aja nggak alisku. Nah aku memotongnya ya, nggak ada ya guys. Oke. Ustazah, oke, aman ya. Apakah setiap puasa Senin dan Kamis kita mengkodo puasa Ramadan? Terserah teman-teman semuanya. Kalau mau kodo kalau mau kodo boleh. Kalau cuman puasa sunnah boleh. Yang penting satu niat satu amal ya. Oke, satu niat satu amal ya. Nggak ada guys, ini kayak gitu ya. Ustazah, oke, sama-sama ya Mbak Mila. Oke, Ustazah, apakah ayat kursi bisa dibaca sewaktu-waktu? Boleh. Ayat kursi itu bisa dibaca juga setelah Al-Fatihah ya. Setelah Al-Fatihah boleh baca ayat kursi ya. Mantap ya, ayat kursi itu bagian dari ayat Al-Quran ya guys. Jadi bagus tuh kalau teman-teman baca ayat kursi setelah sholat ya. Setelah Al-Fatihah. Ustazah, tahiyat akhir sebelum salam, doa yang paling mustajab itu adalah di sujud terakhir ya guys. Sujud terakhir ketika mau habis sholat. Itu dahsyat ya. Misalnya nih teman-teman sujud kan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lalu doa nih di sujud terakhir. Doanya doa pakai bahasa Arab dilafazkan boleh. Pakai bahasa Indonesia ucapkan dalam hati aja ya. Oke, Ustazah, gigi tidak beraturan, nggak bisa pakai behel. Kalau cuman sekedar pengen cakep nggak boleh. Tapi kalau dokternya bilang, Pak, Bu, gigi Bu ini Bu, kalau nggak pakai behel, dia akan kampanye Bu di dalam nih Bu. Akan unjuk rasa gigi Ibu ini sehingga terjadi peradangan yang menyebabkan sakit luar biasa, kenalah saraf otak Ibu. Nah, supaya Ibu sehat, giginya tidak unjuk rasa dan kampanye, pakai behel Bu. Itu boleh kalau udah alasannya adalah kesehatan. Tapi kalau pengen cantik doang nggak bisa ya. Ustazah, wudhu dulu setelah itu pakai make up waterproof boleh ya. Wudhu dulu baru pakai make up. Oke, Ustazah, tapi make up jangan berlebihan ya, nanti jadi tabarruj ya. Ustazah, oke, nah ya kalau untuk sekedar pengen cakep itu nggak bisa ya. Saja ini dia doa sujud terakhir ya. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Ya Allah berikan aku jalan keluar ya. Oke. Ustazah, Teh Yeni Dinar, apakah boleh kalau terus natap Ustazah? Merem aja sambil live ya. Merem aja Teh ini ya. Oke, ya boleh lah guys ngelihat aku, nggak masalah lah, kan aku nutup aurat guys, ya. Oke,
Oke, Ustazah, oke, bolehkah zikir tanpa berwudu? Boleh, nggak masalah ya. Zikir, solawat, baca Quran, zikir, solawat, mengingat kekurangan diri, nggak berwudu nggak apa-apa. Contoh misalnya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Lalu kemudian teman-teman kentut. Nah, zikir dan doanya tidak wudu tidak apa-apa, cuman sunnahnya berwudu ya. Oke, Ustazah. Oke, siap Mbak Vina. Pakai gigi palsu apakah boleh? Gigi palsu pasti boleh karena alasannya kesehatan. Tambal gigi pasti boleh karena alasannya adalah kesehatan ya. Ustazah, boleh nggak kalau sudah sholat syuruk tidak sholat duha lagi? Kalau dibilang boleh ya boleh dong. Setelah sholat syuruk tidak duha. Iya dong, tetapi kan sayang kalau nggak duha. Syuruk dengan duha itu dua sholat yang berbeda ya. Ustazah, oke. Bolehkah wanita haid memegang ikro? Ikro nggak masalah ya. Gimana caranya biar ibadah kita istiqomah? Hal iman yazid wa yangkus memang. Iman itu kadang naik kadang turun. Caranya adalah kalau dia naik kerjakan, kalau dia turun paksakan. Semua orang yang konsisten malas juga kok. Cuman bedanya walaupun malas tetap dia kerjakan. Apakah ustadz-ustadz ya kemudian ulama-ulama tidak males? Males juga. Cuman bedanya tetap dia kerjakan ya. Oke, sholat tahajud jam 4 boleh nggak? Intinya tahajud itu sebelum azan subuh. Kalau belum azan subuh masih bisa. Misalnya azan subuh 4 lewat 50. Teman-teman baru bangun jam 4 lewat 25. Masih bisa tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat. Keputihan itu najis nggak? Keputihan nggak bisa dibawa sholat ya guys. Jadi bagi teman-teman yang keputihan harus cebok setiap ngambil wudhu. Ya, nanti celana itu nggak boleh dipakai lagi. Taruh di tempat yang tepat, jangan sampai ketemu sama orang. Nah, kalau teman-teman yang keputihan ini, saran aku tetap di live ini beli madu akasia itu. Madu akasia itu keputihan sebentar guys. Keputihan, haid gak lancar atau flek, atau teman-teman sekedar asam urat, asam lambung, beli madu akasia untuk kesehatan kita dan ikut sunnah Nabi. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah sholat sunnah 4 rakaat 1 kali salam bisa, nggak masalah. Kalau pakai pacar kuku, dia henna itu, dia masuk ke dalam kuku juga nggak ada masalah ya. Iya minum madu akasia. Perempuan itu minum madu akasia bagus. Haid jadi lancar, ya badan jadi seger, keputihan jadi hilang, ya kan? Memang madu akasia. Tapi kalau perempuan yang sudah 60-an, 70-an akasia juga ya. Ustazah, bolehkah wanita yang haid membaca ikro nggak jadi masalah ya? Ustazah, beli di mana madu akasia? Nanti jam 9 aku spill madunya, tinggal COD aja. Ya, madunya kita itu unik banget, dia tidak masuk ke toko. Jadi dia madu seger langsung dari hutannya. Jadi gini Mbak, waktu suaminya pergi, suaminya ngomong talak enggak? Kalau dia nggak ngomong talak, maka Mbak masih istri dia. Atau dia ngomong, aku nggak mau lagi sama kamu, kita pisah aja lah. Ada nggak dia ngomong gitu? Kalau dia ada ngomong gitu, itu udah jatuh talak. Tapi kalau dia nggak ngomong gitu, itu nggak jatuh talak. Itu yang pertama. Yang kedua, ada nggak Mbak menggugat dia? Kalau Mbak nggak menggugat dia, berarti juga belum jatuh talak. Yang ketiga, dia murtad nggak? Keluar nggak dalam agama Islam? Kalau dia nggak keluar, berarti masih belum ya. Atau dia meninggal nggak? Kalau dia meninggal talak, kalau dia hidup tidak talak. Jadi Mbak, talak itu cuma 4 hal Mbak, sebabnya Mbak. Yang pertama adalah suami Mbak yang mentalaknya Mbak. Dan kemudian atau Mbak yang menggugatnya. Atau salah satunya murtad dan salah satunya meninggal. Ketika 4 ini tak terjadi, maka Mbak masih sah istri dia, Mbak belum bisa nikah dengan orang lain. Kalau Mbak mau menikah dengan orang lain, maka harus Mbak cerai dulu ya. Aku minta talak, dia jawab tunggu akhir bulan ini. Itu belum jatuh talak. Itu belum jatuh talak ya. Kalau Mbak mau, Mbak yang ke pengadilan dan menggugatnya jika biasanya kalau 2 kali dia nggak datang sidang itu udah jatuh. Jika Mbak mau menikah lagi ya, semoga menjawab ya. Jika istri saya hanya patuh pada saudara Kristen, apakah wajib dinafkahi? Sedangkan kami udah pisah ranjang. Apapun kesalahan istri, Bapak tetap harus melakukan kewajiban selagi Bapak masih suaminya. Gitu juga sebaliknya Pak.
Misalnya nauzubillah Bapak selingkuh, Bapak tidak menafkahinya, maka suami Bapak tetap wajib melayani Bapak ketika Bapak perlu. Karena jahatnya orang tidak bisa melepaskan kewajiban kita. Jahatnya orang tidak bisa kita harus membalas dengan keburukan juga. Karena karena dalam agama kita ini la yaziratun wizra ukhra. Makanya sering aku bilang, ketika pernikahan itu sudah tidak bisa mendatangkan kepada ibadah, boleh diakhiri. Suaminya selingkuh, istrinya nggak mau melayani, istrinya berdosa lagi. Suaminya tidak menafkahi, istrinya tidak melayani, dosa lagi. Suaminya ngajak berpisah, istrinya juga ngomel-ngomel, saling menyakiti, dosa lagi. Jadi tetap harus menafkahi apapun kondisinya. Bahkan saat cerai pun Bapak tetap kena nafkah iddah 3 bulan ya. Nah, begitu sebaliknya ya, bukan karena saya perempuan saya ngomong gini ya Pak. Jadi begitulah hukumnya Pak. Ustazah, oke, nanti jam tujuan ya Mbak Yuyu GG ya, kita tanya jawab dulu ya. Ustazah, bismillah wa ala barakatillah, boleh nggak dijadikan bismillah sebagai bagian dari baca bismillah sebelum makan? Boleh. Ustazah, sholat taubat bisa berjemaah. Semua sholat sunnah bisa berjemaah kok. Sholat tahajud juga bisa. Kecuali rawatib sendiri-sendiri ya Mbak Feve. Ustazah, bagaimana doa Nabi Yusuf? Keluarkan dari penjara. Maksudnya gimana? Bismillah, boleh. Bismillah wa ala barakatillah boleh ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Atau lebih gampangnya bismillahirrahmanirrahim. Cuman kalau lupa baca bismillah di tengah-tengah makan, maka doanya bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Nah itu adalah ungkapan bismillah kalau kita dalam kondisi lupa baca bismillah ya. Kita lupa baca bismillah padahal kita lagi makan, maka bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Ustazah, yubana tumah ya. Apakah kalau sholat sunnah ketinggalan yang wajib, apa harus sujud sahwi? Apakah kalau sholat sunnah ketinggalan yang wajibnya, apa yang ketinggalan? Kalau sujud sahwi itu kalau kita lupa rokaat aja Mbak. Kalau kita lupa rokaat kita sujud sahwi. Tapi kalau kita tidak lupa rokaat tidak perlu sujud sahwi ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, iya ini kalau lupa baca bismillah ini doanya ya. Bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Bismillah awwaluhu wa akhiruhu ya. Ustazah, saya istri sambung LDRan, selalu tidak dikasih nafkah. Gimana hukumnya? Suami istri yang sah ketika suaminya tidak menafkahi maka suaminya berdosa. Kecuali kalau istrinya ridha. Ustazah, oke, apakah sah sholatnya orang yang memakai susu? Sholatnya sah tapi memakai susunya berdosa. Nanti dihitung tuh di akhirat berat dosa dan pahalanya itu akan dihitung ya. Oke teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir dan lihat aku sekarang boleh klik foto aku yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga kita bisa belajar bersama di akun ini ya. Oke betul, istri sambung itu satu janda satu. Istri sambung itu banyak definisinya Mbak Lia. Bisa jadi menikah duda dan janda dengan dia punya anak juga sambung namanya. Oke, tidak harus siri, legal pun ada istri sambung ya. Ustazah, tolong ajarin saya sholat witir. Kita bahas witir. Oke. Bagi teman-teman yang baru mampir, teman-teman coba fokus kita mau bahas witir nih ya. Oke, nah karena oke. Kita mulai ya. Sholat witir itu adalah sholat yang dikerjakan dari habis isya menjelang azan subuh. Jadi waktunya itu terbentang dari habis isya menjelang azan subuh. 1 rakaat boleh, 3 rakaat boleh. Witir cuman boleh 1 kali dalam 1 malam. Misalnya nih habis isya teman-teman ba'diyah isya. Fokus ya yang belum paham witir ya. Misalnya teman-teman sholat isya. Lalu kemudian teman-teman ba'diyah isya. Lalu teman-teman melakukan sholat witir. Oke, sholat witir bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat ya. Lalu kemudian setelah itu teman-teman tengah malam mau tahajud ya. Tak boleh witir lagi karena witir cuma boleh 1 kali.
Kecuali habis isya teman-teman belum witir, lalu teman-teman tahajud di tengah malam. Habis tahajud pengen witir boleh, tapi intinya buat teman-teman ini semua, witir cuman boleh 1 kali. Bisa 1 rakaat, bisa 2 rakaat ya. Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat maaf. Nah kalau dia 1 rakaat, sengaja aku sholat witir. 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tandanya dia 1 rakaat. 3 rakaat boleh, 1 kali salam kalau mau. Sengaja aku sholat witir. 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Jadi sholat witir itu tidak sama kayak sholat maghrib. Kalau sholat maghrib itu ada tahiyat awal. Ya teman-teman ya, paham ya. Nah kalau sholat maghrib rakaat keduanya kan duduk tahiyat awal. Sementara sholat witir langsung berdiri guys. Ya rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Dan rakaat 1, 2, dan 3 semuanya baca ayat pendek ya. Saat nangis puasa batal enggak? Nangis tidak membatalkan puasa kecuali kalau air mukanya ketelen ya. Ustazah, oke sebentar. Boleh Mbak Siti Fatimah ya, junub dan haid. Oke, setoran hafalan saat haid boleh Mbak. Wanita haid itu Mbak boleh sholawat, boleh berzikir, boleh mengulang hafalan, boleh setoran hafalan, nggak masalah Mbak ya. Kalau suami tidak kasih uang belanja mentah-mentah aku dapat warisan. Oh, apapun itu, mau Mbak punya uang, mau Mbak kaya raya, mau Mbak saudagar kaya di dunia semesta, suami tetap wajib menafkahi ya. Oke ya, siap ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Sholat kodo subuh dilaksanakan saat sholat zuhur boleh nggak boleh. Kodo itu di waktunya, itu pun kalau ingat jumlahnya ya. Ustazah sholat duha, ya gitu ya teman-teman ya. Oke sebentar ya. Ustazah kalau melakukan sholat taubat dilanjut tahajud, terus hajat, terus witir. Silahkan enggak apa-apa. Ini kebalik-balik pun enggak masalah. Urutan tidak ditentukan dalam agama Islam ya. Oke, kalau sholat witirnya kelupaan. Lupa rokaat atau lupa witir? Kalau lupa witir tidak berdosa. Cuman sayang dong karena witir itu sunnah muakkad dong ya. Bulan puasa sunnah kapan ya selain Senin Kamis? Bulan puasa sunnah kapan ya selain Senin Kamis? Bulan ini puasa sunnah kapan ya? Oh, selain Senin Kamis nanti ada puasa Yaumul Bid. Nanti aku ingatkan ya, untuk puasa Yaumul Bid 3 hari setiap bulannya di pertengahan bulan Hijriah. Klik aja dulu foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan lonceng, live dan video, semuanya aktifkan. Nanti akan ketemu dengan aku ketika kita udah mulai puasa Yaumul Bid. Aku ingatkan terus. Ustazah, apa benar orang-orang yang meninggal bisa mengaminkan doa kita? Nggak bisa ya. Ustazah, oke, apakah tahajud harus tidur dulu? Tidur dulu baru tahajud itu bukan perkara sah dan tidak sah, tapi perkara afdol dan tidak afdol saja. Tidur dulu baru tahajud sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga, cuma kurang afdol aja. Ya, itu aja ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Kalau sehabis sholat langsung baca Al-Quran, tidak zikir, nggak apa-apa. Zikir itu kan bagian dari ayat Al-Quran kok. Kalau sholat di tempat tidur, Ustazah, apakah boleh selagi tempat sholatnya itu tidak kena najis, nggak ada masalah. Sholat subuh nggak baca kunut, boleh nggak? Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i, tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau teman-teman nggak pakai kunut, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Gimana pun kunut itu sunnah, dia tidak sampai ke tahap rukun sholat yang harus dikerjakan. Sholat tahajud 2 rakaat, sholat tahajud 2 rakaat, witir 3 boleh nggak? Boleh lah, nggak masalah. Tahajud 2 rakaat, witir 3 rakaat, nggak apa-apa ya. Ustazah, saya sholat witir setelah ba'diyah isya. Bagus banget ya teman-teman ya. Bagus ya, nggak ada masalah. Witir habis isya. Witir, sholat isya dulu, ba'diyah isya, lalu witir. Nggak ada masalah. Tengah malam teman-teman tahajud tapi nggak ulah witir lagi. Oke,
Oke, pendidikan aku dulu aku nyantri Pak 6 tahun di pondok pesantren. S1 aku jurusannya Usuluddin, S2 aku jurusan Usuluddin, S3 aku jurusan Syariah. Jadi semua jurusannya agama. Jadi cuma agama aja yang aku tahu, yang lain nggak tahu. Perasaan teman-teman aku tahu sih, canda ya. Ustazah, oke, sholat taubat dilanjut duha apa bisa? Boleh dong, sholat taubat itu adalah salah satu jenis sholat yang termasuk ke dalam ekosistem sholat yang bisa dilakukan kapanpun. 24 jam. Sholat taubat dilaksanakan terbaik kapan? Oke bentar ya. Teman-teman boleh share-share tautan tab-tab layarnya sambil teman-teman fokus ya. Aku jelaskan tentang sholat yang bisa dilakukan kapanpun. Sholat hajat dikerjakan sebelum tidur boleh nggak? Taubat dikerja. Oh ini perlu nih ya. Oke teman-teman fokus. Ada 5 jenis sholat yang bisa dilakukan 24 jam. Kecuali habis subuh dan habis asar nggak boleh ya. Tapi kapanpun sholat yang akan aku sebutkan ini boleh 24 jam ya. Satu, sholat taubat. Jadi nggak perlu bingung lagi. Usah aja sholat taubat kapan. Nggak perlu lagi tahu. Karena sholat taubat itu bisa kapanpun 24 jam. Kemudian sholat hajat. Hajat itu bisa kapanpun ya. Kemudian sholat istikharah. Kemudian sholat wudhu. Kemudian tahiyatul masjid. Itu kapanpun bisa mbak. Nggak ada masalah mbak. Caranya kayak sholat subuh aja. Kayak sholat subuh aja. Bedanya cuma niatnya saja. Contoh, sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Caranya kayak sholat subuh. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Caranya kayak sholat subuh. Sengaja aku sholat sunat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nah apa itu? Sholat itu apa sih? Sholat taubat itu sholat kalau kita punya banyak dosa. Nanti setelah salam banyak istighfar. Sholat hajat itu sholat kalau kita itu punya keinginan. Ya misalnya nih kita suami sakit nggak sembuh-sembuh ya. Kemudian anak mau masuk kuliah, anak mau lulus PNS, sholat hajat tuh dia. Ya, oke. Kemudian setelah itu ada namanya sholat istikharah. Itu kalau kita ragu, ya kan. Nah, doanya pakai bahasa Indonesia. Niatnya pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Niat sholat tuh nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Niat sholat, niat puasa, niat uduk, niat tayamum, niat junub nggak apa-apa. Pakai bahasa Indonesia niat nggak apa-apa. Nggak pakai kunut ya. Kemudian sholat wudhu. Setiap kita habis ngambil wudhu, siap Mbak Soleha ya. Setiap kita habis ngambil wudhu, lalu kemudian kita melakukan sholat sunat wudhu. Sengaja aku sholat sunat wudhu 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Itu ya. Jadi 5 jenis sholat itu bisa kapanpun. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Jadi ustazah istikharah kapan? Sholat taubat kapan? Sholatnya kapan? Nggak perlu lagi khawatir. Karena semuanya adalah dalam keadaan bisa dilakukan 24 jam. Selain habis subuh dan habis asar. Ayat pendeknya bebas. Mantap ya. Nah gitulah teman-teman. Kalau caranya pokoknya semua sholat sunnah kalau 2 rakaat iya kayak sholat subuh nggak ada beda. Nggak ada beda ya. Oke, ayat pendek itu bebas aja. Nah, bebas aja ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi ustazah sholat taubat itu kapan? Sholat hajat itu kapan? Gitu-gitu ya. Ini kapan? Kayak gitu. Itu nggak perlu khawatir lagi. Habis duha boleh, sebelum duha boleh, tengah malam boleh. Nggak ada surat tertentu. Nggak baca surat pun nggak apa-apa. Itulah istilahnya ya kan. Oke, karena ayat pendek itu sunnah ya. Dia tidak sampai ke status hukum wajib ya. Sama-sama, terima kasih ya. Semoga sehat selalu. Yang penting kita belajar pelan-pelan tiap hari di akun ini. Yang penting kita tidak perlu kok lebih baik dibanding orang lain. Yang penting kita lebih baik dibanding diri kita di masa lalu ya. Ustazah, bolehkah Ustazah, kenapa ya jumlah rakaat sholat ada yang berbeda? Wallahu a'lam bishawab. Rasulullah cuman bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Jadi cara sholat itu dinisbatkan kepada cara sholatnya Rasulullah. Ya, Ustazah, aman ya.
Salam kenal semuanya ya. Cara sholat tahajud ya kayak sholat subuh aja ya. Kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Udah kayak sholat subuh aja. Nggak ada bedanya. Kalau 2 rakaat kayak sholat subuh aja. Ustazah, oke sebentar. Oke, kalau kita mau sholat dua, niat misalkan duha sama taubat, itu dikerjakan semua dulu baru berdoa atau gimana? Boleh iya, boleh tidak. Doa dan zikir bukan bagian dari rukun sholat. Dikerjakan dulu semuanya, lalu kemudian baru deh teman-teman doa dan zikir juga boleh. Atau mau doa dan zikir setiap habis sholat itu juga nggak ada masalah. Ustazah, oke, nggak ada masalah. Misalnya nih kita qobliyah zuhur, lalu sholat zuhur, lalu ba'diyah zuhur. Itu yang mana tuh zikir dan doanya di mana ya? Selesai dulu semuanya, nggak ada masalah. Atau mau sholat di setiap doa dan zikir di setiap sholatnya nggak ada aturan baku dalam agama kita, ya. Ustazah, tahajud lebih dari 2 rakaat ya bisa 4, bisa 8. Caranya dua-dua aja. Dua dua empat, dua 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 delapan. Ya sengaja aku sholat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Iya kan? Nah salam kanan salam kiri pasang niat lagi. Sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke. Ustazah apakah sholat duha dilakukan jam 8 pagi? Bisa. Bisa. Duha itu dari 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Kalau mau 12 rakaat berarti 2, 2, 2, 2, 2, 2. Berarti 6 kali salam ya. Ustazah, oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, kayak gitu dia pokoknya. Pokoknya gampang aja guys, sholat sunnah tuh gampang aja ya. Kalau sholat sunnah tidak pakai iftitah nggak apa-apa. Iftitah itu sunnah pada seluruh jenis sholat. Nah ya, sholat wajib nggak pakai iftitah pun nggak apa-apa. Cuman kan sayang kalau kita nggak pakai iftitah kan, sayang banget kan. Oke ya, surat wajib dibaca waktu sholat tahajud nggak ada masalah. Ayat pendek itu nggak ada masalah. Setelah Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Nggak ada masalah ya teman-teman ya. Nggak ada masalah ya. Atau teman-teman cuman hafal surat duha di 2 rakaat ya. Maaf, 2 ayat aja. Teman-teman cuman hafal surat Ad-Duha 2 ayat. 2 ayat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Allahu Akbar. Nggak ada masalah. Yasin wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar. Udah nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah. Oke. Duha boleh 4 rakaat 1 kali salam enggak? Oke. Teman-teman kalau sholat sunnah mau 4 rakaat 1 kali salam itu bisa. Tapi caranya susah. Aku nggak nyaranin ya teman-teman. Kalau bisa dua-dua aja deh. Misalnya qobliyah zuhur 4 rakaat 1 kali salam. Misalnya sholat duha 4 rakaat 1 kali salam. Misalnya sholat tahajud 4 rakaat 1 kali salam. Bisa. Cuma susah guys. Apalagi untuk pemula. Caranya nggak sama kayak sholat zuhur masalahnya. Ya kan? Misalnya nih sholat duha. Sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Iya kan? Nah rakaat 1 kan berdiri tuh. Rakaat kedua berdiri tuh. Rakaat ketiga berdiri lagi. Rakaat keempat tahiyat akhir. Jadi dia tidak pakai tahiyat awal. Perhatikan semua jenis sholat sunnah. Kalau dilakukan 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Kalau sholat zuhur kan pakai tahiyat awal. Kalau sholat sunnah nggak pakai tahiyat awal. Rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya baca ayat pendek. Ya dua-dua aja sih. Oke, doa pakai bahasa Indonesia boleh ya. Ustazah, oke. Eh, Gimana caranya agar hati bisa tenang karena selalu ingat dan rindu suami yang meninggal? Lakukan sesuatu untuk suami yang meninggal. Ya buka Al-Quran, khatamkan Quran, doakan pahalanya untuk orang meninggal. Ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran itu lapanglah kuburan suamiku, ringanlah siksanya. Ya lapanglah kuburannya, kayak gitu kan. Ya Allah, tuh kemudian teman-teman boleh sedekah. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan suamiku. Ya Allah, saya sholawat. Ya Allah, saya baca Al-Fatihah. Insya Allah reda itu kesedihannya.
Jadi sedihnya orang beriman itu ngambil sikap guys, nggak cuma nangis-nangis aja ya kan. Nah kalau sedih nih, ingat nih orang tua meninggal, langsung ambil Quran, baca, doakan untuk dia. Kayak gitu ya. Sedih itu nggak apa-apa, tapi sikap yang kita ambil apa, itu masalahnya. Oke. Sama dengan aku, rindu dengan almarhum orang tuaku, bapakku. Aku kangen banget. Ya udah mau jam 1 malam, mau jam 2 malam, ambil Quran, baca. Nggak ada, no space ya. Kalau sekedar nangis nggak bisa menolong dia guys ya. Nah maka kita ambil Quran langsung baca ya. Khusus saja sholat fajar waktunya kapan? Fajar itu adalah qobliyah subuh. Setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Rasulullah pernah bersabda, rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Siap Mbak Uti? Ustazah lagi haid boleh masuk masjid enggak? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh masuk 7 langkah udah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk tapi tidak boleh duduk. Oke, ada yang mengatakan boleh masuk musola tapi nggak boleh masuk masjid ya. Kemudian ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes, terserah mau pilih yang mana. Terserah mau pilih yang mana, aku ulang. Ada yang mengatakan tidak boleh masuk, 7 langkah udah berdosa. Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes wanita haid ke masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk musola nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk tak boleh duduk. Terserah mau pilih yang mana. Sholat sunnah pakai iftitah nggak? Boleh pakai boleh tidak. Bagusnya pakai. Ustazah nggak bisa baca Quran itu gimana? Oke, teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya, kita belajar bersama di akun ini ya. Jadi begini, kalau kita melakukan yang namanya apa tadi ya? Aku mau jelasin apa ya guys? Apa tadi ya guys? Oh, nggak bisa baca Quran ya, nggak bisa baca Quran. Nah, jadi begini, belajar Quran itu hukumnya ada 3. Yang pertama adalah yang tidak bisa baca Al-Quran wajib belajar sampai bisa. Jadi kalau nggak baca Quran, nggak bisa baca Quran, gimana? Berdosa. Nggak ada lagi yang lain. Berdosa udah. Khusus aja baca Quran Latinnya aja nggak boleh. Quran Latin itu untuk kita supaya pandai. Caranya baca Arabnya. Ya kalau terkendala baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, terkendala baru baca Latinnya. Belajar sampai bisa hukumnya wajib. Tapi kalau udah bisa, maka belajar itu, kalau udah bisa baca Quran, maka hukumnya menjadi sunnah saja. Ya. Nah, saya ulang ya, belajar baca Quran sampai bisa hukumnya wajib. Tapi kalau udah bisa baca Quran, maka membacanya sunnah, tidak wajib. Dan mengetahui artinya itu fardu kifayah. Kalau ada orang yang udah tahu arti, kita nggak wajib lagi untuk tahu. Ya, jadi kalau Mbak tanya, Ustazah apa hukum baca Quran? Saya tanya dulu, apakah Mbak udah bisa baca Quran? Kalau belum bisa, wajib belajar sampai bisa. Kalau udah bisa, maka tidak boleh. Kalau udah bisa, maka hukumnya sunnah ya. Oke, aman ya guys. Ustazah kalau 4 rakaat sholat sunnah qabliyah zuhur apa sama dengan 2-2? Bisa dua-dua setelah salam 2 lagi gitu ya. Kalau memulai baca Al-Quran apakah harus bertawasul dulu? Terserah Mbak. Kalau Mbak mau boleh doakan bacaan Al-Quran Mbak untuk orang lain. Kalau nggak mau langsung baca nggak ada masalah ya. Ustazah, oke, qabliyah subuh dilakukan nggak dilakukan setelah azan? Sebelum azan? Iya, qobliyah subuh dilakukan setelah azan. Setelah azan subuh sebelum sholat subuh ya. Ustazah, sholat fajar itu niatnya gimana? Niatnya boleh qobliyah subuh. Sengaja aku qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Mbak Bim Bim terserah kita memilih yang mana Mbak Bim Bim. Seorang anak perempuan ingin menikah tapi kedua orang tuanya udah nggak ada. Boleh pakai wali hakim. Pak Domain. Apa boleh kalau sholat tahajud di jam mendekati waktu subuh? Boleh Pak. Contoh gini Pak. Misalnya azan di tempat Bapak jam 4:30. Subuh kan. Lalu Bapak bangun jam 4:10. Bapak boleh kok tahajud dulu 2 rakaat.
atau witir dulu 1 rakaat atau tahajud 2 witir 1. Intinya sebelum azan subuh masih bisa sholat tahajud dan witir Pak. Nah gitu loh. Yang penting sebelum azan subuh. Nah itu intinya teman-teman ya. Yang penting sebelum azan subuh ya. Oke, paham ya? Ustazah, apa hukumnya baca Al-Quran tapi tidak tahu artinya? Tidak masalah. Karena mengetahui arti baca Al-Quran itu bukan fardu ain. Bukan wajib atas pribadi kita. Tapi dia cuma fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Ketika seorang ulama, seorang ustadz sudah mengetahui artinya, maka kita tidak wajib lagi untuk tahu secara personal. Oke, nah sama-sama Bunda, thank you ya. Ustazah, iya maksudnya qobliyah zuhur bisa dilakukan langsung 4 rakaat. Sama pahalanya dengan 2 rakaat, sama. Kalau pahala mah sama, caranya doang yang beda ya. Ustazah, kalau ketika, tunggu dulu guys, cepet kali. Witir 1 rakaat ayat pendeknya apa? Bagusnya Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kalau enggak juga enggak ada masalah ya. Oke, kalau mau sholat duha boleh enggak sholat subuh? Boleh enggak kalau enggak sholat subuh? Kalau sholat duha boleh enggak kalau enggak sholat subuh? Kalau sholat duha boleh enggak sholat subuh? Enggak boleh dong. Subuh harus sholat dong Mbak. Kalau kesiangan Mbak tetap harus bangun di jam Mbak bangun. Tetap harus bangun di jam Mbak bangun. Tetap harus sholat di jam Mbak bangun ya. Oke. Kalau sholat hajat 2 rakaat, sholat tahajud 2 rakaat silahkan. Gak ada masalah. Oke. Ustazah gitu ya. Nah Ustazah kalau baca Al-Quran orang tua yang sudah meninggal apa harus khatam? Enggak harus khatam. Ya Mbak boleh, ya Allah saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah sisa kuburnya, ya cukup ya. Apakah boleh ngulang sholat saat lupa? Apakah harus ganjil kalau diulang? Kalau lupa rakaat jangan ulang, kalau lupa rakaat sujud sahwi. Sujud sahwi guys, misalnya nih teman-teman sholat nih, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah gitu kan. Lupa rakaat, ini rakaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Maka teman-teman anggap 2 saja dulu ya. Sholat kayak biasa. Lalu setelah fil alamina innaka hamidum majid. Sujud guys. Allah, karena kan ceritanya tadi Mbak lupa kan. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Duduk guys. Lalu sujud lagi guys. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Baru salam kanan, salam kiri. Jadi 2 kali sujud, 2 kali baca. Ya, nah kalau sujud sahwi, yang suka amnesia, lupa-lupa rakaat sama lupa aku, itu tuh baca nih sujud sahwi nih. Hafal nih guys, kalau nggak hafal ku sengat lebah. Ya, jadi ini dihafal ya. Ku tengok wajah-wajah profil picture-nya lupa rakaat semuanya. Nah ini dibaca nih, dihafal. Ya, jadi setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Nggak usah baca apa-apa, langsung sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar ya. Ustazah baru salam. Kalau lagi vertigo dirawat DRS, sholat terus tetap ke arah kiblat atau boleh sesuai arah kasur. Sholat itu Mbak kalau lagi baring gini caranya. Kan ada dalil shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa duduk. Fa illam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak bisa telentang. Nah sholatnya gimana? Yang vertigo. Nah ini kepalaku, ini pura-puranya, ini kakiku, ini pura-puranya nih. Ya teman-teman adalah arah kiblat. Tidur ngadap ke kanan kalau vertigo, seandainya bisa ke kanan, teman-teman miring kayak gini nih. Dadanya dan wajahnya ke kiblat. Takbirnya gimana? Gerakan kepala aja. Allahu Akbar. Ya, baca dalam hati. Allahu Akbar. Baca dalam hati. Sami Allahu liman hamidah. Baca dalam hati. Atau gerakan jarinya. Baca dalam hati. Kami nggak bisa miring Ustazah, encok pegelinu. Ya udah, telentang.
ya, telentang atau baring, kakinya ke kiblat, wajahnya dikasih bantal sehingga wajahnya mengarah kiblat. Udah gampang kan? Ustazah, saya sholat sunat subuh. Saya sempat sholat sunat subuh sebab udah kesentukan masa lalu. Bolehkah dilakukan selepas sholat fardu? Tidak boleh. Qobliyah subuh harus sebelum sholat subuh, ya. Ustazah, kalau sholat duha Qobliyah subuh harus sebelum subuh, ya. Kalau sholat duha 4 rakaat pakai tahiyat awal enggak? Pengumuman semua jenis sholat sunnah kalau dilakukan 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Tidak pakai tahiyat awal. Sholat duha langsung 4 rakaat, nggak ada tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Dan rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya baca ayat pendek. Sholat apa lagi? Sholat qobliyah zuhur langsung 4 rakaat. Sengaja aku sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Oke. Nah, rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Bisa ya teman-teman ya. Maaf Ustazah nyimak sambil kerja. Nggak apa-apa, santai aja. Iya, aku pun menjawab sambil masak nih dalam hati ya. Ustazah, ciri-ciri orang beriman salah satunya adalah mana dia? Ya. Terbang dia tulisannya guys. Teman-teman ngetik pakai apa sih? Pakai napas. Kayak gitu guys, cepat kali tulisannya. Ini kalau ada lomba ketikan tercepat sealam TikTok nih, kita pemenangnya nih guys ya. Ustazah baru ketika udah terbang dia. Oke ya. Ustazah, ciri orang beriman salah satunya khusyuk dalam sholat. Ketika tidak khusyuk itu soal latihan kok teman-teman ya. Yang penting teman-teman lakukan dulu rukun sholatnya. Baca Al-Fatihah, ruku, i'tidal. Khusyuk itu soal latihan ya. Tingkat khusyuk seorang sahabat, Rasulullah, tabi'in, seorang ulama, ustadz, masyarakat itu beda ya. Jadi sholat aja walaupun gak khusyuk. Nanti lama-lama khusyuk kok. Karena khusyuk itu menikmati sholat ya. Ustazah, baca Quran diniatkan pahalanya untuk almarhumah. Boleh. Bukan diniatkan. Niatnya tetap untuk Allah. Tapi didoakan. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini dapatlah pahalanya emak saya, atuk saya, anak saya, almarhum ini, almarhum itu. Boleh ya. Oke, masak dalam hati, iya Pak, aku agak lain Pak kalau aku masak dalam hati, bercanda ya teman-teman ya. Ustazah, bagaimana doa tahajud? Doa setelah tahajud tuh bebas aja ya. Ustazah, saya lagi sakit, oke, lagi sakit, tapi tak bisa mengerjakan sholat. Pak, boleh sholat dalam keadaan duduk. Orang yang sakit nggak boleh jamak. Orang yang sakit itu harus sholat ya. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati fa'ila jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian, kalau nggak bisa telentang ya. Ustazah, bersentuhan wudhu dalam dengan suami itu ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan batal, itu adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilang bersentuhan wudhu dengan suami mutlak batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah mau pilih yang mana, tapi jangan berubah-ubah. Hari ini aku lagi bencinya sama suami. Imam Syafi'i batal, don't touch me. Lagi sayang-sayangnya Imam Hanafi nggak apa-apa bang, kan nggak batal kata Imam Hanafi. Jangan, pilih salah satu yang mana kita mau. Ustazah, cara tayamum, gini caranya. Sengaja aku bertayamum, mensucikan diriku dari hadas kecil. Lillahi ta'ala, ya kan? Ambil tangannya, tempelkan ke dinding atau kemanapun, lalu basuh mukanya sekali aja, jangan 3 kali ya, berjerawat pula nanti ya. Kemudian ambil lagi tangannya, tempelkan lagi ke dinding. Nah ini tangan kananku, ini tangan kiriku ya. Yang dibasuh itu tangan kanan dulu, begini caranya. Pep gitu ya. Nah pep terus sampai ke siku guys. Nah waktu di siku diputer guys, diputer. Terus ujungnya ke jempol ya. Nah sekarang ini lagi nih. Ini terus sampai ujung. Terus ini dia.
cus, dah kayak gitu aja. Ya, tayamum hanya muka dengan tangan aja. Tayamum nggak pakai kumur-kumur ya. Oke, gitu ya. Ustazah kok cantik banget. Itulah, aku pun bingung dengan takdirku, ya kan? Ustazah, bolehkah beristinja tanpa berdoa? Gak ada masalah. Cuman bagusnya cebok itu berdoa, ya kan? Bagusnya cebok itu berdoa, oke? Nah, ya, cebok itu berdoa. Apa doa cebok? Allahumma hassin farji minal. Tunggu dulu guys, jadi narsis kan. Itulah teman-teman bilang cantik-cantik terus. Ya, kayak mana aku menanggapinya guys. Udah beda-beda tanggapan aku tiap hari dah. Nah, pagi ini tanggapanku itulah, aku bingung pula dengan takdirku gitu. Beberapa hari yang lalu aku habis live, aku makan. Ketemu sama temanku, liatin aku lama. Apa liatin aku lama kali? Kebetulan ketemu nih di tempat makan nih habis live tuh. Aku lapar banget, aku makan di depan. Kok malam-malam masih seger aja sih, kata dia guys. Bingung aku nanggapinya guys. Tanya aja lah tentang doa sujud sahwi, tentang doa supaya apa kayak gitulah ya kan. Iya kan, ingat akhirnya bilang kayak mana lagi ini takdirku kayak gitu kan guys. Udah jam 10 malam masih seger katanya kan. Aku selalu berteman dengan orang-orang